Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita mulai hari ini pertemuan kita yang ke-8 dalam membahas matan Al-Ajurumiyah. Dan kita sampai kemarin di pembahasan tentang fi'il ya, dan hari ini belum kita lengkapi, belum selesai kemarin. Kita ulang sekilas. Fi'il terbagi 3, madhi, mudhari, dan amar. Ya, fi'il madhi hukumnya mabni selamanya. Fi'il mudhari, fi'il amar juga mabni, ya. Mabninya dengan tanda jazam, ya. Dan maka tidak ada pembahasan untuk fi'il madhi dan fi'il amar, ya, karena dia tetap. Maka pembahasan kita fokus kepada fi'il mudhari. Nah, fi'il mudhari hukumnya mu'rab, ya. Mu'rab itu artinya bisa menerima i'rab perubahan, ya, kecuali kalau fi'il mudhari'nya diakhiri dengan nun niswah. Nun niswah itu nun dhamir hunna dan antunna, atau nun taukid, maka dia juga statusnya mabni. Selain yang dua ini, nggak ada nun niswah, nggak ada nun taukid, berarti dia mu'rab. Mu'rab artinya apa? Dia bisa marfu, bisa mansub, bisa rafa, bisa nasab, bisa khafat. Bisa jazam. Jazam, ya. Bisa rafa, bisa nasab, bisa jazam. Kapan dia rafa? Kemarin dibilang oleh Ibnu Jurum, rafa itu adalah hukum asal. Ya, maksudnya kalau nggak ada nasab, nggak ada jazam, berarti dia rafa, kembali ke asal. Kapan dia nasab? Berarti kalau didahului huruf nasab. Kapan jazam? Didahului huruf jazam. Nah, maka itu hukum fi'il mudhari. Maka kalau kita simpulkan fi'il mudhari hukumnya apa? Marfu selama tidak ada nasab di awalnya atau jazam. Maka hari ini kita akan diajarkan atau diberitahu oleh penulis tentang apa saja yang menasabkan fi'il mudhari. Apa saja amil, ya, yang menasabkan fi'il mudhari. Baik, tafadhal Pak Usman, baca fan nawasibu. Bismillahirrahmanirrahim. Fan nawasibu asyaratun. Ya. Wahia an, walan, wa idan, wa kai, walamu kai, walamul juhudi, wa hatta, wal jawabu bil fa'i, wal wawi, wa au. Baik, wa au, titik. Wow. Ya. Baik, Parjim. Maka yang menasabkan ada 10, yaitu an, lan, idan, kai, likai, lam kai, ya, lam kai itu li, ya. Likai, ya. Jadi dibacanya lam kai ya, Ustaz, ya. Bacanya lam kai, ya, tapi dalam penulisan li. Li setelahnya fi'il mudhari, itu namanya lam kai. Nah, lam juhudi, hatta, dan fa jawab, dan waw jawab. Nah, gitu bukan fa saja. jawab. Jawab dengan fa. Oh, jawab dengan fa, dan jawab dengan waw. Jawab dengan waw atau dengan au. Ya. Mumtaz, diharapkan. Fa ini istiqra, Ustaz, ya. Atof atau istinaf, atof lebih cocok, ya. Atof, ya. Atof. Fa atof. An-nawasibu, menasabkan. Ini fi'il, Ustaz, ya. An-nawasibu isim, ada alif lam. Oh, isim. Oh, ya, isim. Berarti mubtada, Ustaz, ya. Berarti mubtada, nah. Mubtada. Nah, mubtada asyara khabar. Asyaratun khabar, ya. Maka dia marfu, ya. Nah. Wahia, wawnya atof, hiyanya badal, Ustaz, ya. Hiyanya mubtada. Mubtada nomor juga. Baru, iya. Kan tadi asyaratun udah titik. Wahia, hiya mubtada. Nah, khabarnya itu yang 10 itu. An, lan, izan, maka dia fi mahali rafin khabar semua. Khabar semua, ya. Ka an, lan, izan, kai, lam juhud, hatta, jawab bil fa, ya, wal waw, wal wa'au. Taib, mumtaz. Ya, ini dikenal dengan nama huruf nasab, ya. Maka kalau antum ditanya sebutkan huruf nasab fi'il mudhari, jawabnya 10 ini. Ya, maka ini memang nggak ada cara lain kecuali kita hafal. Supaya nanti kalau ketemu dalam kalimat kita tahu, oh berarti setelah huruf ini wajib fi'il mudhari'nya
mansub. Ya. Mansub. Ya, maka kita hafal ini an, lan, izan, kai, lam, juhud, hatta. Jawab dengan fa, jawab dengan waw, atau jawab dengan au. Ya. Oh. Baik, an. Kalau kita ditanya apa itu an ini namanya huruf nasab sama masdar. Ya, ini biasanya an ini dipakai untuk memisahkan antara dua fiil. Ya. Jadi kalau kita bertemu dua fiil maka dipisahkan dengan an. Nggak mungkin dua fiil itu langsung disebut bersamaan. Misalnya seperti saya suka apa contohnya? Saya suka makan. Ahabbu akala. Maka uhibbu. Uhibbu. Pakai an karena uhibbu an akula. Iya. Maka tidak boleh langsung Ustaz ya. Nah, nggak boleh langsung uhibbu akulu, nggak ada. Nggak boleh. Maka dipisahkan sama an. Nah, juga saya ingin pergi, berarti saya ingin fiilnya uridu. Uridu an azhabu. Azhaba. Karena an. Oh iya, nasab. Ya. Ini namanya an ya. An huruf nasab sama huruf masdar. Ya. Nah, namanya di Al-Quran kita jumpai an. Intinya kalau ketemu an maka setelahnya kita i'rabkan fi'il mudhari mansub. Fi'il mudhari'nya mansub. Ya. Uridu an azhaba. Berarti azhaba kita bilang fi'il mudhari mansub. Fi'il mudhari mansub. Kenapa mansub? Karena ada an. Nah, lan artinya tidak akan ya. Ini huruf nafi. Lan ini huruf nafi. Ya, dan huruf nafi dan huruf nasab pasti. Maka kita bilang lan ini harfu nasbin wa nafyin. Ya, wa istiqbal juga. Dia huruf nasab dan huruf nafi. Karena artinya tidak akan ya kan. Maka kalau ada lan setelahnya wajib fi'il mudhari'nya mansub. Misalnya saya tidak akan pergi. Apa bahasa Arab Pak Usman? Saya tidak akan pergi. Lan azhaba. Lan azhaba. Boleh lan azhabu? Enggak boleh. Enggak boleh. Karena lan ada nasbin. Harfu nasbin wan nafi. Ya, wa nafi. Ya, harfu nasbin wa nafyin namanya. Kalau kita nggak tahu nama hurufnya, cukup bilang dia huruf nasab. Nah, kan dia harfu nasbin. Nah, izan, apa arti izan? Kemudian Ustaz, hasilnya atau izan ini artinya maka. Maka ya. Atau jadi. Maka. Jadi. Izan ini harfu nasbin dengan syarat dia di awal kalimat ya, di awal kalimat setelah ungkapan sebelumnya. Jadi izan ini harus ada ungkapan sebelumnya baru dia muncul. Misal kalau ada dan dia harus dari dua belah pihak. Misalnya kalau ada orang berkata kepada kita, saya akan ke rumahmu besok. Nah, maka kita jawab izan. Izan ukrimaka. Nah, ukrimaka itu fi'il mudhari' mansub karena ada izan. Artinya maka saya akan menjamumu kan gitu. Ya, jadi kalau ada ungkapan sebelumnya lalu kita jawab maka izan, nah, maka izan ini menjadi harfu nasbin. Ya. Jadi ada kalimat sebelumnya Ustaz ya? Ada kalimat sebelumnya. Karena nggak mungkin kita langsung bilang izan, kan gitu ya. Jadi harus ada ungkapan sebelumnya. Nah, kalimat sebelumnya. Nah, lanjut kai. Ya, kai. Ini artinya supaya ya. Serupa. Supaya Ustaz. Nah, ini huruf nasab sama ta'lil ya. Dia menerangkan sebab. Supaya kamu berhasil, apa besarnya? Supaya sukses. Kai najaha, kai tajaha. Kai tanjaha. Tanjaha. Ya. Tanjaha. Ya, atau kita bilang misalnya kita menyuruh anak kita, belajarlah. Fil amar kan ta'allam. Atau iqra. Kai supaya kamu tanjaha. Maka tanjaha kita bilang fi'il mudhari' mansub. Kenapa mansub? Karena ada huruf nasabnya kai. Ya, ini sampai di sini minimal kita paham di antara makna huruf-huruf ini. Ya, nanti ketemu dalam kalimat kita tahu artinya. Ya. An tadi artinya apa Ustaz? Afwan. An ini dia tidak diartikan karena dia hanya memisahkan antara fi'il dengan fi'il. Ya, atau mengasih jeda ya. Dia dinamakan an masdariyah ya. Karena setelahnya bisa dijadikan masdar. Maka nggak usah diartikan. Uridu an azhaba. Kan nggak perlu saya ingin bahwa pergi. Bagi yang mengatakan ani bahwa kan nggak cocok juga. Saya ingin bahwa pergi kan nggak cocok. Kan? Agak aneh ya. Saya ingin pergi udah. Nah, oke. Yang selanjutnya yang keempat lam kai. Lam kai ini sama dengan kai. Yaitu supaya
Cuma kalau kai ada tulisannya utuh kai gitu ya. Kalau ini enggak, dia lam kai ini li. Lam kai ini dia tulisannya li yang bermakna kai. Kenapa dinamakan lam kai enggak li saja? Kenapa? Karena li satu huruf. Kemarin kita udah kasih kaidahnya, kalau hurufnya satu aja maka wajib disebut dengan nama hurufnya. Maka dinamakan lam kai. Misalnya dalam tulisan apa? Li saja. Seperti misalnya kita bilang, belajarlah supaya kamu sukses. Maka bisa kita pakai dua versi. Tadi kita pakai versi kai, berarti ta'allam kai tanjaha. Tanjaha. Atau versi yang kedua, ta'allam li tanjaha. Bisa. Bisa kai tanjaha, bisa li tanjaha. Maka li di situ namanya lam kai. Kenapa? Karena maknanya adalah kai, maknanya sama dengan kai, itu supaya. Maka dinamakan lam kai. Jadi tidak ada bedanya sama sekali, Ustaz ya? Nggak ada, makna sama. Nah, ya, dan li ini namanya lam ta'lil ya. Banyak kita jumpai dalam Quran lam ta'lil, yaitu lam menunjukkan supaya. Supaya. Di Al-Quran Allah katakan liya'lama as-sadiqina minkum. Ya, liya'lamallahu as-sadiqin, supaya Allah mengetahui mana yang jujur. Maka ya'lama fi'il mudhari'nya mansub karena ada lam kai namanya. Lam kai. Ya, ada yang selanjutnya lam juhud ya. Lam juhud ini ada syarat ya pemakaiannya. Kalau dikasih artinya dalam bahasa Indonesia, kemarin ada yang mengusulkan terjemahnya lam penyangkalan. Nah, ini bahasa kita, lam untuk menyangkal ya. Syaratnya harus ada kana, harus ada makana di awalnya. Jadi harus ada didahului oleh ma atau nafi lah, lalu kana, baru setelahnya muncul lam juhud. Seperti di Al-Quran Allah katakan makanallahu liyu'adzibahum. Ya, makanallahu liyu'adziba. Maka Allah, kenapa yu'adzibanya mansub? Karena didahului oleh li. Nah, li di situ lam apa namanya? Bukan lam kai, tapi lam juhud. Ya, karena artinya bukan supaya di situ. Ya, tidak akan ya. Allah tidak akan mengazab mereka kan itu. Maka Allahu liyu'adzibahum. Maka di situ lam juhud tandanya mudah didahului oleh nafi dan kana. Nafi dan kana. Nafi dan kana, kana ini bisa fil madinya atau fil mudhari'nya bisa terserah. Seperti di surah An-Nisa Allah kata lam yakunillahu liyaghfira lahum. Nah, sama itu. Lam yakun. Maka kan itu. Lam yakun pakai fi'il mudhari'nya. Lam yakunillahu liyaghfira. Maka liyaghfira ini yaghfira kenapa masuk? Lam juhud. Karena didahului lam juhud. Apa tanda lam juhudnya? Didahului oleh nafi sama kana ya. Karena jadi kalau ditanya tandanya harus disebutkan semua Ustaz ya. Ada kana, ada nafi. Nah, ini syarat lam juhud. Jadi lam juhud ini harus ada di awalnya itu nafi sama kana ya. Kana. Nah, maka dinamakan penyangkalan. Karena untuk menyangkal. Nah, tadi maknanya apa Ustaz? Liyakun tadi tidak akan tidak Allah tidak akan lam yakunillahu liyaghfira lahum. Allah tidak akan mengampuni mereka. Allah menyangkal pengampunan kan kita. Pengampunan. Maka Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Maka Allah tidak akan mengazab mereka selama kamu berada bersama mereka Muhammad. Ya kan? Nah, ini menyangkal ya. Baik. Yang selanjutnya hatta. Ini sering kita jumpai hatta. Maka hatta ini dia ada sebagai huruf jar, ada sebagai huruf nasab. Huruf nasab fi'il mudhari. Ya, seperti di Al-Qur'an katakan hatta yarji'a ilaina Musa. Maka yarji'a kenapa mansub? Karena ada hatta. Ya. Hatta yarji'a sampai pulang kepada kami Musa kan gitu. Nah, di i'rabnya hatta harf nasab di situ bisa gitu aja. Nah, harfun nasbin ya. Harfun nasbin. Kalau mau nambah dia ada nama lain, harfun nasbin, harfu ghoyah ya. Banyak namanya ya. Nah, ghoyah artinya menunjukkan akhir ya, menunjukkan karena hatta itu kan hingga, menunjukkan hingga ya. Ujung ya. Nah, tujuan ya. Tujuan. Iya, ghoyah.
Lalu ada jawab dengan fa, waw atau au. Nah, ini biasanya setelah larangan atau perintah. Nah, ini jawab setelah larangan atau perintah, bukan jawab syarat ya. Karena kalau jawab syarat jazam. Jazam. Nah, ini jawab tolab namanya. Jawab setelah perintah atau larangan. Misalnya kita suruh orang belajar ikra. Nah, ini kan perintah nih. Nah, Ikra fatan jaha. Bisa juga. Apa artinya? bacalah Maka kamu akan supaya nah, maka kamu akan lulus. maka kamu akan lulus. Ikra atau ta'allam fatan jaha. Ya, maka fa di situ jadi huruf nasab. Kenapa? Karena didahului oleh tolab. Maka ini namanya fa-nya fa jawab juga, cuma bukan jawab syarat, tapi jawab dari tolab. Nanti insya Allah ada di modul. Intinya ini jawab dengan fa. Ini setelah kalimat tolab ya. Tolab itu ada dua, bisa perintah, bisa larangan ya. Bisa larangan. Itu namanya tolab. Nah, kalau mau dibedakan dengan fa syarat? Kalau fa syarat harus ada huruf syarat atau isim syarat. Nah, nanti masuknya yang kedua, jawazim. Nanti di bab jawazim itu kalau syarat. Kalau ini tolab ya, perintah atau larangan. Kalau larangan apa contohnya? Misalnya la tanam. Misalnya la ta'abati tanam. Jangan tidur. Jangan tidur ya. Jangan tidur. Ya. La tanam fatandama. Artinya jangan tidur. Maka kamu akan menyesal. Maka kamu akan tandama menyesal. Misalnya jangan banyak tidur, maka kamu nanti menyesal kan gitu ya. Oke. Karena nggak lulus. Ya, intinya ini fa atau waw atau au menjadi nasab ketika dia sebagai jawab dari tolab. Ya, tolab itu perintah atau larangan. Nah, taib. Intinya huruf nasab ada 10. Ya, ini maklumat saja dan kita hafal ini dan minimal kita tahu artinya dan insya Allah dengan satu contoh kita bisa memahaminya. Insya Allah nanti di modul kita kasih satu contoh masing-masing. Tafadhal Ustaz Sabil, wal jawazimu masuk huruf jazam lagi. Wal jawazimu thamaniyata asyara wa hiya lam wa lamma wa alam wa alamma wa lamul amri wad du'ai wa lamu fi annahyi wad du'ai wa in wa ma wa man wa mahma wa idma wa ay wa mata wa ayyun wa ayyun wa ayya wa ayyana wa anna wa yahtuma wa kaifama wa idan fi wa idza fi asy-sya'ri fi syi'ri khasatan. Nah, mumtaz. Baik, artikan. Dan amil jazm. Ya. Ada berapa? Ada 18. Oh, Masya Allah. Banyak lagi ya, 18. Ya, ini kalau mau hafal, alhamdulillah. Tapi nanti ada jazm ini dibagi dua. Nah, berarti amil jazm ada 18. Pertama, lam. Lamma, alam, alamma, lam amar, lam du'a, la fi nahi, lam fi du'a. Nah, sampai di sini, sampai la fi du'a. Nah, ini kelompok pertama untuk huruf jazam. Minimal nih kita hafal 9 huruf jazam. Yang pertama ini. Ya, lam, ini yang pertama, lamma, alam, yang ketiga, alamma 4, lam amar, lam amar 5, lam du'a 6, la nahi 7, lam du'a 8. Jadi 9. Mana yang kurang 1? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya? 8, Ustaz. 8. Saya bisa sambil tahu artinya? Lam? Lam tidak, Ustaz. Lam tidak, nah. Tidak pernah, bisa kata-katain lam ini tidak pernah. Ya, kalau lan tidak akan, ya kan? Lan masuk huruf nasab yang di atas, lan. Kalau ini lam. Nah, maka ini menjazamkan. Kalau ada lam, maka setelahnya wajib jazam. Baik, lama apa arti lama?
Apa nggak tahu Ustaz? Lama belum. Belum ada Ustaz ya. Belum. Kalau lam belum pernah, tidak pernah. Kalau lama belum. Alam ini a ini gabungan dari dua huruf ya, a sama lam. A ini kan istifham, berarti alam ini kita artikan apakah belum? Tidak pernahkah gitu ya? Tidak pernah. Tidakkah ya Ustaz? Bisa. Tidakkah ya, betul. Alam ma berarti belumkah? Ini istifham. Belumkah? Belumkah? Nah, lam amar lam untuk perintah. Ya, maka lam amar nanti antum akan jumpai lam amar ini bisa masuk fil mudhari ini jazam, majzum. Nah, bedanya lam amar sama lam doa. Kalau lam amar perintah untuk kita antar kita, maka manusia ya. Kalau kepada Allah maka bukan lam amar, lam doa namanya. Ya, dinamakan lam doa karena kan nggak mungkin kita perintah Allah. Maka kalau ada perintah di dalam doa kita, maka dinamakan lam doa atau lam amar fid doa. Itu lam amar tapi tujuannya adalah doa, permohonan. Begitu juga la nahi. La nahi ini huruf jazam, maka kita jumpai di dalam tasrif kita, kalau ada huruf nahi maka setelahnya wajib majzum. Berarti la taktub, ya, la tajlis, la taqra. Ya. Ada la doa, itu la nahi tapi dalam tujuannya doa, permohonan. Ya, seperti kita meminta la tuzigh qulubana. Rabbana la tu'akhidna, ya kan. Maka itu kan artinya larangan, cuma kan karena tujuannya kepada Allah maka dinamakan lam nahi fid doa. Nah, yang 8 ini dinamakan huruf nasab, huruf jazam untuk satu fi'il mudhari. Jadi ini kelompok pertama huruf jazam karena dia hanya menjazamkan satu fi'il mudhari saja. Maka kita hafal ini mudah ngafalnya karena ada kelompoknya. Ya. Lam lama ini kan 2 nih, lam lama, alam alama, lam amar, lam doa, la nahi, la doa. Maka selesai kita hafal 8. Kelompok kedua dari huruf jazam, ini semua syarat sampai habis. Ya, maka dari in sampai habis ini syarat. Ya, in. Apa arti in? Sabin. In artinya jika. Syarat. Apabila saja. Bisa ya apabila. Jika. In tattaqillah yaj'al lahu wa may yattaqillah itu umayyah. Misalnya in taqra tanjah. Jika kamu membaca, kamu akan lulus yang gitu ya. Ma apa? Ya, apa sebagai syarat? Pokoknya pokoknya dari sini sampai habis ini syarat, dia sebagai syarat. Sebagai syarat. Kalimat syarat itu berarti ada fi'il syarat, ada jawab syarat. Nanti kita kasih contoh ringan. Man siapa? Sebagai syarat ya, bukan sebagai istifham. Dia sebagai syarat. Misalnya siapa yang bersungguh-sungguh dia bersukses kan gitu. Maka syarat. Mahma ini mirip-mirip maknanya semua ya. Mahma ini kita artikan apapun. Ya. Izma bisa diartikan ma ini mengandung manapun ya. Maka mahma bisa artikan kapanpun ya. Izma bagaimanapun bisa. Ayu apapun. Mata kapan atau kapanpun. Ayyana dimanapun bisa. Dimanapun. Mirip-mirip maknanya. Aina dimanapun bisa juga. Anna bisa juga dimanapun sama. Ayyana, aina, anna mirip-mirip. Haitsuma bisa juga dimanapun mirip juga. Ayyana. Kaifama bagaimanapun. Ya. Dan terakhir iza dikasih keterangan di sini khusus dalam bait syair saja. Jadi ida, kalau ada ida menjazamkan, maka itu hanya dalam syair saja. Syair. Kalau kalimat biasa, ida ini dia syarat tapi nggak menjazamkan. Nah, kapan dia menjazamkan? Kalau hanya dalam syair saja. Ini bukan pembahasan kita. Intinya, huruf jazam ada 18. Ya. Cara ngafalnya mudah, antum bagi jazam ada 2 kelompok. Pertama jazam untuk satu fi'il saja, ini dia lam lama, alam alama. Yang kedua syarat ya. Kelompok kedua menjazamkan 2 fi'il mudhari ketika dia sebagai kalimat syarat. Taib lam contohnya. Ya, dia tidak pernah hadir. Berarti lam yahduru atau lam yahdur. Lam yahdura.
Lam yahdur, ya, jazam. Lam yahdur, ya, Lam jazam. yahdur. Lam yahdur Muhammad. Berarti Muhammad tidak pernah hadir. Kalau lamma yahdur, ya, berarti Muhammad belum hadir. Sama, jazam juga. Lam yahdur, kalau ini lamma yahdur. Ya, kalau ditanya, aina Muhammad? Jawabnya, lamma yahdur. Dia belum hadir. Alam yahdur Muhammad, apa artinya? Ini istifham berarti, alam yahdur Muhammad. Apakah Muhammad tidak pernah sudah hadir? Oh, tidak pernah. Tidak pernah. Apakah Muhammad tidak pernah hadir? Ya, atau tidak pernah hadirkah Muhammad, kan gitu ya? Baik. Kalau ini alam ma yahdur Muhammad, berarti apakah Muhammad belum hadir? Nah, gitu ya. Ini istifham pokoknya. Alam ma yahdur Muhammad, apakah Muhammad belum hadir? Nah, gitu. Jadi ini bisa kita pakai langsung dalam kalimat. Kalau antum pakai kalimat ini atau huruf ini, maka fi'il mudhari'nya wajib dijazamkan. Tinggal kita ingat lagi tanda jazam kemarin. Tanda jazam berapa, Pak Usman? Tanda jazam ada sukun dan nun, Ustaz ya. Hasfun nun atau nun? Sukun dan hasfun nun. Hasfun nun kalau af'alul khamsah. Af'alul khamsah. Tambah satu lagi, yaitu hasfu illat. Hasfu illat, ya. Jadi ada 3, sukun, hasfun nun, hasfu illat. Hasfu illat kalau huruf akhirnya mu'tal, kalau fi'ilnya mu'tal maka hapus akhir. Ya, maka huruf misalnya illat, ya. Apakah Muhammad tidak redha? Maka kita bilang apa? Alam yardo Muhammadun. Yardonya nggak ada lagi alifnya. Maka dia jazam tapi tanda jazam hasfu akhir. Kalau kita tanya apakah mereka belum hadir? Maka masalahnya apa? Mereka belum hadir, berarti alam ma yahduru. Nah, hilangkan nunnya. Asalnya kan yahduru, nah. Alam ma asalnya yahduruna, ya. Ya, karena jazam berarti hasfun nun. Hasfun nun. Karena af'alul khamsah. Khamsah. Taib lam amar. Lam amar ini perintah. Misalnya kita merintah lam amar ini uniknya dia bisa masuk pada orang kedua, bisa orang ketiga, ya. Nah, kalau fi'il amar hanya untuk orang kedua, ya kan? Hanya untuk lawan bicara. Lam amar ini bisa untuk orang ketiga bisa. Misalnya liyaqra Muhammadun, apa artinya? Liyaqra Muhammadun. Liyaqra Muhammadun. Maka kita katakan hendaklah Muhammad membaca. Maka liyaqra, lam di situ lam amar namanya. Ya. Yaqra fi'il mudhari', Ustaz. Ya, fi'il mudhari' jazam. Intinya huruf ini masuk kepada fi'il mudhari'. Ya, di dan apa contoh lain? Allah di hadis kata Nabi SAW, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan." Falyaqul. Maka liyaqul itu fi'il mudhari' jazam. Kenapa jazam? Karena ada lam amar. Lam amar, ya. Lam amar karena lam amar itu ada di awal. Falyaqul khairan. Hendaklah dia mengatakan yang baik. Au liyasmut, kan gitu ya dalam hadis. Maka liyasmut, kenapa sukun yasmutu jazam? Karena didahului oleh lam amar. Lam amar. Nah, lam amar itu ya, paham ya? Oke. Ustaz, sebelum lanjut, Ustaz, sebentar, Ustaz. Tadi yang alam, Ustaz, di Al-Qur'an itu alam nashrah. Sama, Ustaz, ya? Betul, sama. Alam nashrah laka sadrak. Ya, alam nashrah. Ya, jadi nasrahnya jazam karena alam. Ya. Betul, Pak. Barakallahu fiik. Ini contoh dalam Al-Qur'an, alam nashrah laka sadrak. Kalau alam tarokai, Ustaz? Alam tarokai masuk. Ya, kalau ada alam maka setelah wajib jazam. Alam taro, maka taro ini fi'il mudhari' jazam. Apa tanda jazamnya? Hasful illat. Hasful illat, karena asalnya ada alif. Taro. Mat ya asalnya. Mat asalnya. Maka di Al-Quran antum nggak baca lagi mat. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka. Iya. Nah. Alam taro. Betul, Pak. Baik, ada lam amar itu yang tadi. Man falyakul khairan au liyasmut. Liyasmut sukun jazam karena ada lam amar. Atau lam doa. Lam doa ini lam untuk berdoa. Seperti
seperti apa contohnya dalam doa ini? Untuk memohon kepada Allah. Liu zina rabbuna misalnya. Ya, atau liyaqdi dalam Quran, liyaqdi alaina rabbuka, ya. Liyaqdi alaina rabbuka. Hendaklah Tuhanmu memutuskan di antara kita perkara kita. Ya, liyaqdi maka fi'il mudhari'in jazam karena didhari oleh lam amar tapi statusnya doa. Karena tujuannya kepada Rabb. Maka liyaqdi fi'il mudhari'in jazam. Apa tanda jazamnya Pak Usman? Liyaqdi hasfu ilat, Ustaz. Hasfu ilat. Nah, karena asalnya qadha yaqdi, ada ya. Ada ya. Nah, maka dihapus. Ya. Liyaqdi alaina rabbuka. Nah, maka yaqdinya enggak ada lagi ilatnya karena jazam. Nah. Intinya kalau dinamakan lam amar saja kalau antara manusia dengan manusia. Jadi kita memerintahkan orang. Ya, kalau tujuannya kepada Allah maka namakan lam doa. Berarti juga la fi nahi ini artinya la jangan. La fi nahi karena melarang. Berarti la di sini artinya apa? Jangan. Maka dia masuk jazam. Seperti jangan duduk. Berarti la tajlis. La tajlis. Jangan baca la taqra. Ya, di Al-Quran jangan takut. La takhaf. La takhaf. Nah. Di Al-Quran jangan kau katakan la taqulu. Nah, ini fi'il mudhari'nya majzum dengan hasfun nun. La taqulu asalnya taquluna. Nah, banyak nahi dalam Quran. Jangan engkau syirikkan Allah, berarti la tusyrik. La tusyriku. Ya. La tusyriku. Kalau satu orang tusyrik, kalau banyak la tusyriku hasfun nun. Taib. Atau dalam doa, jadi tujuannya pada Allah, maka dia jazam juga. Seperti banyak dalam doa kita la rabbana la tuzigh. Nah, tuzigh maka fi'il mudhari' majzum karena dia oleh la tuzigh. La nahi ya. Cuma la nahinya dalam status doa. Ya. La rabba lagi la rabbana la tahmil alaina isran kama. La tahmil maka tahmil fi'il mudhari' jazam. Intinya ini huruf jazam ya. 8 tinggal kita hafal. Jadi la ini maksudnya doa, nahi sekaligus doa Ustaz ya. Tidak dipisah ya. Dia la nahi tapi dalam makna doa. Oh, la ini nahi untuk dalam makna doa. Ya, ini ibaratnya hanya penambahan nama supaya membedakan aja antara melarang antara manusia dengan dengan Allah kan gitu. Enggak mungkin juga kita bilang kamu melarang Allah kan gitu ya. Ya, betul. Maka dinamakan la nahi fid doa. Nah, ini nama untuk apa namanya adab saja ya, pengagungan terhadap Allah ya. Sementara yang di atas lam amar doa bisa untuk manusia, bisa untuk Tuhan ya saja. Ya sama. Sama juga. Lam amar bisa untuk manusia, maka nama lam amar saja. Kalau untuk Allah, lam amar lam doa. Di sini la finahi itu untuk melarang antar manusia. Atau la fid doa itu melarang tapi tujuannya kepada Allah. Nah, setelah ini setelah yang 8 ini syarat semua. In, ya ini banyak kita jumpai dalam Quran. In kalau ada in maka dia menjazamkan dua fi'il mudhari'. Syarat ini dia menjazamkan dua fi'il mudhari'. Fi'il syaratnya sama jawab syaratnya. Seperti di Al-Quran, seperti misalnya contoh ringan saja. In taqra tanjah. Kalau kamu membaca, kamu akan lulus. Maka taqra fi'il mudhari' jazam. Tanjah juga fi'il mudhari'nya jazam. Ya, majzum. Kenapa? Karena ada in. Maka dia menjazamkan dua fi'il Ustaz ya. Fi'il mudhari'. Menjazamkan dua fi'il mudhari'. Nah. Dan kalau katakan in tansurullaha yansurkum. In tansuru. Baik, tansuru fi'il mudhari' marfu atau mansub atau majzum? Majzum, Ustaz. Belum, karena ada in. Tanda jazamnya hasfun nun. Hasfun nun. Ya. Baik, yansurkum kenapa jazam? Ada huruf in tadi. Harf in, harf nasab. Jadi ya, karena jawab syarat jawabnya.
Iya. Jadi Jawab syarat. kenapa yang surkum juga jazam? Karena jawab syarat. Kenapa tansuru jazam? Karena fi'il syarat. Jadi ada namanya fi'il syarat, ada namanya jawab Syarat. Ma. Nah, ma ini apapun. Misalnya ma taqra, ya. Tastafid minhu contohnya. Ma taqra, apapun yang kamu baca, ma taqra tastafid, maka kamu akan mendapat faedah. Faedah. Ma taqra tastafid. Ya. Taqra ma taqra tastafid, begitu ya, saja. Betul. Jadi itu ma di situ bukan istifham. Jadi kadang memang dalam kalimat kita perlu jeli juga membedakan, karena kalau beda huruf dia beda i'rab. Kalau dia istifham nggak jazam. Ya, ma di sini bisa banyak ya, bisa istifham, bisa ma mausul, bisa ma jazam. Ya, kalau beda posisinya dalam kalimat maka beda i'rabnya. Kalau di sini ma taqra tastafid. Kenapa taqra-nya kita sukunkan Pak Usman? Karena ada huruf jazam. Ya, karena ma itu adalah sebagai syarat. Syarat. Dari mana kita tahu dia sebagai syarat, bukan sebagai istifham, bukan sebagai mausul? Karena ada dua fi'il. Karena ada jawab syarat. Ada jawab syarat. Nah, karena kan artinya apapun yang kamu baca, kamu akan mendapat faedah. Ya, berarti kan ada jawab syaratnya. Nah, begitu ya. Juga man, kasusnya sama. Man ini bisa istifham, ya kan? Bisa kata tanya biasa saja, bisa isim mausul saja, bisa sebagai syarat. Kalau sebagai syarat maka jazam. Berarti di Al-Quran banyak Allah kata, man yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Man yattaqillah. Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka yattaqi di situ fil mudhari' majzum. Jazamnya dengan hasbun saja. Hasbuillat ya. Karena yattaqi asalnya ada ya. Baik. Nah, mana jawabnya? Yaj'al lahu makhraja. Yaj'al sukun. Ya, kan siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah jadikan baginya jalan keluar. Nah, begitu seterusnya ya. Ini kita skip saja. Ini pun jarang antum jumpai. Kita jumpai dalam kalimat mahma, idma, ayu, mata, ayyana, aina. Intinya kalau kalimat yang berikut ini semua ini syarat. Nah, ini semua mengandung syarat. Kalau dia mengandung syarat berarti dia masuk ke dalam kelompok jazam. Ya, cuma ada satu hal yang perlu kita bedakan atau kita ketahui di sini. Untuk lam sampai lam doa tadi, yang 8 tadi, yang menjazamkan. Yang kelompok pertama Ustaz ya. Kelompok pertama itu semua huruf. Ya. Semua huruf. Maka lam dinamakan harfu jazam, lama harfu jazam, alam harfu jazam. Kelompoknya huruf. Namanya huruf jazam. Nah, untuk kelompok syarat, yang huruf cuma satu saja. Yaitu in. In ini baru huruf. In. Nah, maka in ini huruf jazam. Huruf syarat. Selebihnya kelompoknya isim. Ma ini isim. Man isim, maka dinamakan isim syaratnya. Bukan huruf dia bukan kelompok huruf, dia kelompok isim. Maka dalam kalimat dia kita i'rabkan mubtada biasanya. Karena di awal kalimat dia. Ma. Ya, seperti tadi ma taqra tastafid. Maka ma di situ kita i'rabkan apa? Enggak boleh untuk bilang ma itu ya, huruf syarat. Dia bukan huruf, dia isim syarat. Ya, maka kita bilang isim syarat fi mahalli rafin mubtada ya. Dia mubtada. Karena isim di awal kalimat ya kan? Maka dia syarat juga, mubtada juga. Nah, berarti yang syarat cuma in yang huruf, selebihnya isim ya. Ya. Ada khilaf di izma ini. Apakah izma ini kelompok isim atau huruf ya? Yang kuatnya dia sebagian bilang huruf ya, dan ini yang lebih kuat. Sebagian bilang dia kelompok isim juga. Ini khilaf saja, intinya yang sepakat yang huruf hanya in saja. Ya, selebihnya ini kelompok isim. Ada khilaf di izma apakah huruf atau isim, tapi yang kuat dia sebagian bilang huruf. Ya, dan ini yang lebih kuat ya, lebih kuat dia kepada hurufnya. Tapi ala kulli hal ya kita tahu bahwasanya syarat itu ada huruf, ada isim. Maka ada huruf syarat, ada isim syarat. Nah, kalau isim syarat berarti pasti mubtada. Nah, kalau isim syarat maka dia mubtada. Berarti di Al-Qur'an Allah kata man tadi apa contohnya? Man yattaqillah.
Yaj'allahu. Yaj'allahu makhraja. Maka man kita i'rabkan di situ ismu syartin fi mahalli raf'in mubtada. Karena dia isim di awal kalimat. Nah, di Al-Qur'an katakan di surat Az-Zalzalah, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Maka di mana fi'il syarat, mana jawab syarat? Sabil. Di ayat ini, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Antum cari mana fi'il mudhari' yang jazam? Faman ya'mal. Mana fi'il mudhari' yang jazam? Fi'il mudhari' yang jazam. Ya'mal, Ustaz. Ya'mal jazam. Nah, mumtaz. Kenapa ya'mal jazam? Sukun. Karena ada huruf jazam, Ustaz, ya? Bukan huruf. Ya, maka tadi baru kita bilang isim. Man di situ huruf atau isim? Karena ada isim syarat. Isim syarat. Maka man ya'mal kita tahu kenapa ya'mal ini sukun jazam karena didahului oleh isim syarat. Isim syarat. Baik, kalau syarat berarti dia menjadikan dua fi'il mudhari'. Mana fi'il mudhari' yang satu lagi yang jazam? Yarah. Yarah. Jawabnya, caranya mudah. Antum cari jawab syaratnya mana. Ini apa artinya? Siapa yang mengerjakan satu kebaikan, yarah. Nanti di akhirat dia akan melihatnya. Dapat. Melihatnya, maksudnya melihat balasannya itu maksudnya. Maka jawab syaratnya mana? Yarah. Yarahu itu adalah fi'il mudhari' majzum. Nah, mungkin selama ini kita nggak ngeh juga ya. Betul. Padahal dia fi'il mudhari' jazam. Jawab syarat itu. Jazamnya dengan hasful ilah. Yarah. Hasful ilah. Oh, yarahu, Ustaz ya. Adalah yarahu. Nah. Yarahu. Nah, di sini karena majzum dan dia mu'tal, maka dah hapus huruf ilatnya. Nah, paham ya? Juga ayat wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Nah. Baik. Barakallahu fiik. Selesai kita jawazim ya. Maka ini kita hafal ya atau antum lihat contohnya. Minimal kita paham huruf nasab ada 10. Ya. Huruf jazam ada 18, dia terbagi dua kelompok. Kelompok pertama hanya menjazamkan satu fi'il mudhari' jazam biasa seperti lam yalid wa lam yulad, itu jazam biasa itu. Yang kedua, kelompok syarat. Ya, jadi jazam yang dia sebagai syarat, maka jazamnya langsung dua. Fi'il syaratnya jazam juga, jawab syaratnya juga jazam ya. Dan untuk syarat ya yang huruf hanya satu in saja. Selebihnya isim. Ma isim, man isim, mahma isim. Idma ada khilaf ya antara isim dengan huruf. Ayu isim, mata isim, ayyana isim, aina isim, dan seterusnya. Ini semua isim syarat namanya. Baik. Barakallahu fiik. Kita lanjut babu marfu'atil asma. Kita masuk bab yang inti dari ilmu nahwu yang kedua setelah tanda, yaitu mengenal tentang isim-isim yang marfu. Kapan saja isim yang marfu. Baik. Kita mulai yang pertama babu marfu'atil asma. Baik, sebelum kita masuk, kemarin kita belajar tentang i'rab. I'rab itu adalah perubahan tentang harokat akhir sebuah kata. I'rab. Kapan kita baca dhammah, fathah, kasrah, sukun. Baik, ada berapa i'rab, Pak Usman? I'rab ada 3, Ustaz. I'rab ada 3 atau 4? 4. Rafa, nasab, jar, jazm. Jazam. Nah, sesuai dengan jumlah harokat kita. Dhammah, fathah, kasrah, sukun. Baik. Rafa, apa itu rafa? Rafa itu yang akhir lafaznya dhammah, Ustaz. Ya, rafa itu dhammah dan kawan-kawan ya kan. Ya, dhammah dan kawan-kawan. Kalau semua masih hafal kawan-kawan dhammah? Alif. Nah, ada berapa tanda rafa kemarin? Ada 4. Tanda rafa ada 4. Sebutkan. Dhammah, waw, alif, dan khusus untuk fi'il mudhari yang terakhir, nun. Nun. Asbun nun ya. Bukan asbun nun. Sebutun nun. Ya, nah. Sebutun nun. Nah.
Nah, subutun nun. Yang isim tadi 3 ya Ustaz ya. 3 saja. Dhamma, waw, alif. alif. Ya. Itu Bentar, yang fi'il. Ya. Dhammah waw alif itu isim hanya dhammah waw alif. Yang nun itu khusus untuk fi'il. Fi'il mudhari maksudnya. Fi'il mudhari. Nah, fi'il mudhari. Karena yang mu'rab hanya fi'il mudhari. Mumtaz. Nah, setelah kita mengenal tanda rafa, tentu kita sekarang perlu tahu kapan isim itu dibaca rafa. Kayak gitu ya. Kemarin kita udah kasih satu kedudukan kapan isim dibaca rafa, yaitu ketika dia sebagai fa'il. Ya, fa'il itu subjek pelaku, maka dia dibaca rafa. Apakah hanya dia sebagai fa'il saja rafa? Tidak. Maka sekarang kita akan belajar kapan saja isim dibaca rafa. Selain fa'il, karena fa'il kita udah tahu kemarin. Jalasa Muhammadun. Muhammadun kenapa rafa? Karena fa'il ya kan? Karena fa'il. Ya, jalasa tullabun. Kenapa tullabun rafa? Karena fa'il. Ya. Tullabun, talibun, Muhammadun kenapa domah? Karena isim mufrad. Itu yang tanda. Itu kembali ke tanda. Kalau 2 orang siswa duduk, jalasa talibani. Kenapa pakai alif? Karena tanda rafa sana memang alif. Ya, betul kan? Kaum muslimin duduk, bawah sarapnya. Jalasa muslimun. Kenapa antum baca muslimuna bukan muslimin? Karena dia fa'il. Ya, fa'il hukumnya marfu, kan gitu. Nah, ini rentetannya ke sini nanti. Apa tanda rafa'nya? Wow. Wow. Kenapa wow? Karena jamak muzakkar salim. Nah, kembali ke tanda. Nah. Jadi jawabnya harus berurut, Ustaz ya? Ya, maka adalah kenapa? Ya, kenapa dia dibaca doma gitu ya. Nah, itu nanti kita akan urutkan dalam i'rab. Nah, maka ketika meng-i'rab ya, ketika antum disuruh i'rabkan kalimat ini, maka sebenarnya antum sudah mengurutkan pertanyaan-pertanyaan tadi dengan i'rab tadi. Misalnya, jalasa Muhammadun, i'rabkan Muhammadun. Antum jawab apa? Muhammadun fa'ilun marfu'un walamatu rafi'i dhammatun li'annahu mufrad. Nah, antum sebutkan yang 4 ini berarti antum dah menjawab pertanyaan orang yang mau bertanya. Dia belum bertanya, antum dah jawab kan gitu. Ya, berarti kalau kita udah ngirok lengkap seperti tadi, udah nggak ada lagi pertanyaan. Apa yang mau ditanyakan lagi? Udah lengkap. Ya kan orang bertanya, kenapa antum baca Muhammadun? Jawabnya apa? Karena dia fa'il. Udah kita sebut tadi fa'il. Memang fa'il kenapa? Fa'il marfu kan gitu. Udah kita sebut marfu. Ya, marfu itu tandanya banyak. Ada doma, ada alif, ada waw. Tadi kita udah sebutkan. Alamatu rafihi doma. Berarti itu udah sebutkan tanda. Nah, lengkap ya. Maka itu dalam kaidah i'rab kita sebutkan unsur-unsur yang tadi, maka itu udah lengkap. Baik, kita masuk bab yang pertama, marfu'at. Ya, jadi setelah kita mengenal tanda rafa, sekarang kita akan kenal kapan saja isimnya rafa. Dan mungkin satu hal yang perlu kita faedah juga di sini. Kenapa marfu'atul asma? Kenapa hanya isim? Padahal yang mu'rab ada, yang marfu bisa juga fi'il mudhari. Kenapa di sini hanya marfu'atul asma saja? Apa jawabnya kira-kira? Ya, karena mudhari menghilangkan i'rab dengan huruf saja. Isim juga ada i'rab dengan huruf. Isim kan seperti jamak muzakkar salim, ini huruf juga kan. Sana. Misalnya kenapa yang ada hanya bab marfu'atul asma? Kenapa enggak marfu'at saja gitu ya? Biar fi'il juga masuk. Iya, betul. Karena hanya fi'il mudhari. Karena hanya fi'il mudhari. Ya, maksudnya kenapa fi'il mudhari enggak dimasukkan? Supaya mudah memisahkan kategori kan Ustaz. Bukan. Karena fi'il sudah disebutkan sebelumnya, di bab sebelumnya. Bab sebelumnya masih ingat? Ini kita kenal fi'il mudhari hukumnya marfu ya abadan. Bisa mansub, bisa marfu abadan gitu kemarin ya kan? Ya betul. Ketika enggak ada huruf nasab, enggak ada huruf jazam. Berarti udah fi'il mudhari udah selesai. Nah, jadi kenapa fi'il mudhari enggak disebutkan lagi? Karena udah disebutkan sebelumnya. Fi'il mudhari marfu selamanya, udah. Iya. Jadi enggak perlu lagi bab khusus. Ya, kecuali kalau ada huruf nasab, huruf jazam. Nah, tadi kita udah sebutkan huruf nasab ini, huruf jazam ini, berarti untuk fi'il udah selesai. Jadi jawabnya itu ya. Kenapa enggak disebut? Karena udah dibahas sebelumnya. Sudah dibahas. Kemarin itu Ibnu Ajurum mendahulukan i'rab fi'il mudhari. Ya.
Maka sekarang kita fokus kepada isim saja. Maka untuk fi'il antum sudah selesai. Karena antum sudah kenal fi'il madhi, mabni selamanya. Fi'il amar, mabni juga selamanya. Udah selesai kan? Fi'il mudhari, marfu selamanya. Kecuali ada nasab, ada jazam. Nah, tadi kita udah belajarkan. Kapan nasab? Tanda nasab sebelumnya sudah. Tanda nasab sudah sebelumnya. Tadi sudah diajarkan kapan nasab. Maka diajarkan huruf nasab. Kapan jazam? Kita udah diajarkan huruf jazam. Berarti fi'il udah selesai pembahasan semuanya. Maka ini di Matan Al-Jurumiyah beliau mendahulukan i'rab fi'il. Ya, baru setelahnya i'rab isim. Maka sampai habis Al-Jurumiyah kita hanya fokus membahas tentang isim saja lagi. Karena fi'il lah selesai. Baik, tafadhal Pak Usman. Babu. Baik, bismillah. Babu marfu'atil asma'i. Bab tentang isim-isim yang marfu. Begitu saja. Ya, bab mengenal isim yang marfu. Nah, ya. Atau bahasa populernya kapan saja isim yang rofa. Gitu ya. Al-marfu'atu sab'atun wa hiya al-fa'ilu wal maf'ulu alladhi lam yusammi fa'iluhu wal mubtada'u lam yusamma fa'iluhu wal mubtada'u wa khabaruhu wasmu wa ismu kana wa akhawatiha wa khabaru inna wa akhawatiha wa tabi'u lil marfu'i wa huwa arba'atu asya'a an-na'tu wal 'atfu wat tawkidu wal badalu. Mumtaz. Artikan? Adalah yang marfu atau ada 7 ya yang termasuk al-marfu'at, isim-isim yang marfu. Isim-isim yang marfu ada 7. Ada 7. Dan 7 itu adalah fa'il atau subjek, al-maf'ulul ladzi lam yusamma objek saja. Maf'ul. Enggak, kalau maf'ul bih mansub. Pertama fa'il, yang kedua fa'il. Fa'il itu adalah subjek ya. Yang kedua al-maf'ul alladzi lam yusamma fa'iluh. Coba artikan kata per kata. Yaitu maf'ul yang tidak disebutkan fa'ilnya. Oh, yang tidak disebutkan fa'ilnya ya. Naibul fa'il. Naibul fa'il. Maka maf'ul alladzi lam yusamma fa'iluh maksudnya apa? Naibul fa'il. Saya ulangi Ustaz ya. Maf'ul yang tidak disebut pelakunya saja. Ya. Fa'ilnya ya. Ya. Kemudian berikutnya dan mubtada atau pokok pembicaraan ya, tema. Mubtada isim di awal kalimat. Isim di awal kalimat. Wa khabaruhu yang menjelaskan mubtada. Menjelaskan mubtada ya. Nah, wa ismu kana isim kana dan saudara-saudaranya. Ismu kana itu isim, apa maksud isim kana? Isim setelah fi'il kana ya. Oh, isim setelah fi'il kana. Dan saudara-saudaranya. Dan saudara kana ya. Dan teman-teman kana. Nah. Dan khobar inna dan saudara-saudaranya. Atau isim setelah inna ya, saudara. Kalau isim setelahnya isim inna. Isim inna ya, betul. Berarti kalau khobar inna nih, yaitu khobar atau isim setelah inna dan isim inna. Oh, setelah inna dan isim inna. Iya, betul. Di ujung soalnya dia ya. Khobar inna itu kan yang keduanya. Betul. Intinya khobar inna marfu, yaitu inna lalu setelahnya ada isimnya lalu khobarnya. Maka khobar itu yang khobar. Nah. Dan saudaranya. Saudara inna. Lalu dan tabi atau pengikut kepada yang marfu. Marfu, maka dia ikut marfu. Ya. Wahwa dan dia adalah ada 4. Ada 4 macam, yaitu na'tun, sifat, wal atfu, sambung, kata sambung, tersambung, wat taukidu, penegasan, ya. Dan badal atau pengganti. Mumtaz. Baik. I'rab kan? Dari babul ya, babul marfu'ati mubtada khabar saja. Babu khabar. Khabar ya. Ya dihilangkan hadzanya ya. Hadzanya. Babu khabar hadza babu marfu'ati mudhafun ilaih. Al asma'i mudhafun ilaih juga. Mudhaf ilaih juga. Nah, al marfu'atu mubtada sab'atun khabar. Nah. Wahia waw ataf hiya domir saya ma'tuf saya. Domir di awal kalimat mubtada. Mubtada. Nah. Mubtada.
Al-fa'ilu khabar. Khabar. Wal maf'ulu waw ma'tuf, waw ataf, maf'ulnya ma'tuf. Ma'tuf kepada fa'il. Alladzi isim mausul saja. Isim mausul na'at. Ya, na'at ya, isim mausul. Nah, isim mausul sebagai na'at dari maf'ul. Lam. Ini lam yang praktek tadi ya, bukan saja. Lam yusamma fa'iluhu. Lam ini apa? Ya. Huruf jazam. Oh, huruf jazam tadi. Baru lewat. Baru lewat, betul. Maka Baru lewat ya. Ini yang kita pelajari barusan. Iya. Lam yusamma. Maka kalau antum ketemu lam, maka setelahnya wajib untuk dikatakan fi'il mudhari majzum. Majzumnya dengan? Apa majzumnya? Iya, yusamma. Dengan apa? Hasful ilat saja. Hasful ilat. Hasful ilat. Asalnya ya ada alif yusamma. Yusamma panjang ya? Panjang. Maka yusamma kita bilang fi'il mudhari majzum. Kenapa majzum? Karena ada huruf jazam. Apa tanda jazam? Hapus ilat. Kenapa tanda jazamnya hasfu ilat? Karena fi'ilnya mu'tal akhir. Mu'tal akhir. Nah. Fa'ilu. Fa'irab fa'ilu. Fa'iluhu, fa'nya fa jawab saja. Enggak. Fa'il ini satu kata, Pak. Oh, satu kata ya. Oh, pelaku. Pelaku. Kan maf'ul yang tidak disebutkan fa'ilnya. Berarti fa'ilu apa i'rabnya? Kenapa fa'ilu? Fa'il bukan fa'il, naibul fa'il. Iya. Oh ya, fa'il karena tidak ada amil nasab maupun amil jazm. Oh, enggak, fa'il ini kan isim kelompoknya. Apa i'rab fa'il? Di sini i'rabnya naibul fa'il, Pak. Oh, naibul fa'il. Karena yusama ini fi'il majhul ya kan? Yusama ini disamakan ya? Ya, dinamakan. Dinamakan. Yaitu yang tidak dinamakan fa'ilnya, tidak disebut fa'ilnya. Berarti fa'ilnya apa i'rabnya? Naibul fa'il dari yusama. Maka ini unik. Apa i'rab fa'il? Naibul fa'il. Dia fa'il, i'rabnya naibul fa'il. Hunya ada juga fa'il. Ya. Hunya mudhafun ilaih. Mudhafun ilaih. Wa mubtada'u waw ataf mubtada'u ma'tuf. Atuf kepada fa'il. Waw ataf khabaruhu ma'tuf kepada fa'il. Wasmuhu waw ataf ismu ma'tuf juga. Karena fi'il madhi nakis. Fi'il madhi nakis sebagai mudhaf ilaih ya. Sebagai mudhaf ilaih. Karena ismu kana kan gitu. Isim kana. Berarti kan isim milik kana. Ya, dia cuma majrurnya dengan fathah saja. Mabni saja. Enggak ya, karena dia fi'il maka muqaddar. Oh iya, muqaddar. Nah. Wa akhawatuha wawnya ataf, akhawatiha mudhafun ilaih tadi. Akhawati apa? Isim kana. Kenapa akhawati? Akhawati. Ma'tuf, kan ada wa. Ma'tuf ya. Ma'tuf kepada ma'tuf ke kana. Kana tadi i'rabnya apa? Karena mudhafun ilaih. Ya, betul. Maka majrur. Betul. Maka kan artinya jadi, ismu kana wa ismu akhawatiha. Nah, jadi ma'tufnya kepada sebelumnya saja. Ya, ma'tuf kepada kana. Kana kan tadi mudhafun ilaih. Maka akhawati. Hanya waw mudhafun ilaih. Wa khabaru sama ma'tuf. Wa khabaru waw ataf khabaru ma'tuf. Inna harfun nasab ya. Ya. Di sini i'rabnya mudhafun ilaih kan. Mudhafun ilaih. Khabar inna. Ya, khabar inna. Yang khabar milik inna. Wa akhawatiha sama. Ma'tuf kepada mudhafun ilaih inna. Wa akhawati ya. Ya, akhawati. Baik, hanya mudhafun ilaih juga. Tabi'u. Ya. Wa tabi'u ini at-tabi'u ya. Wawnya ataf, tabi ma'tuf juga. Lil marfu'i jar majrur Ustaz. Huwa waw ataf huwa mubtada Ustaz. Naam. Arba'atu asya khabar mudhafun khabar mudhafun ilaih. Mudhaf ilaih. Kenapa fathah? Isim ghair munsharif. Ghair munsharif. Ini namanya isim mamdud ya. An-na'tu khabar khabar. Dia ada 4 macam. Berarti na'tu badal. Badal Ustaz. Badal dari khabar. Badal dari khabar maka ikut marfu. Na'tu. Atfu sama waw ma'tuf, waw ataf atau ma'tuf, waw ataf dan badal ma'tuf. Ma'tuf juga. Barakallah.
Baik, maka sekarang kita akan dikenalkan kapan isim dibaca marfu. Dan langsung oleh Ibnu Ajurum dikelompokkan di awal bab 7 kelompok isim marfu. Jadi ini diantara bentuk penyusunan yang bagus ya. Jadi dikumpulkan dulu secara global, baru nanti disyarah satu persatu. Nah, maka kita dikenalkan dulu mana isim marfu ada 7. Maka antum hafal 7 ini. Maka kalau antum jumpai di dalam kalimat yang ada harokat ya, maksudnya tulisannya udah ada harokat, misalnya seperti Al-Quran ya kan. Antum jumpai di Al-Quran isim domah, maka antum harus tahu kenapa dia domah. Dia pasti salah satu dari yang 7. Karena marfu kan domah tadi, tanda asli ya. Nggak mungkin dia keluar dari yang 7 ini. Maka kenapa kita bilang ini kunci ilmu nahu? Ya karena kalau orang udah menguasai yang 7, dia tahu kenapa domah. Oh ini karena fa'il ini. Gitu. Oh ini karena isim kana. Oh ini karena khabar inna dan seterusnya. Taib. Mana yang 7 ini wajib kita kuasai dan wajib kita hafal. Marfu ada 7. Ini nggak boleh kita luput dari yang 7 ini. Pertama fa'il. Nanti kita akan jelaskan dirincikan dengan fa'il. Fa'il itu artinya pelaku ya. Kedua naibul fa'il. Maf'ul yang tidak disebutkan fa'ilnya. Maka dia juga marfu. Mubtada marfu. Khobar marfu. Isim kana dan saudaranya marfu. Khobar inna dan saudara marfu. Lalu yang terakhir, yang ketujuh, tawabi. Tabi artinya pengikut kepada yang marfu. Dia ngikut fa'il, berarti dia marfu. Dia ngikut naibul fa'il, dia marfu. Ya kan? Dan yang ngikut itu ada 4 statusnya. Na'at, atof, taukid, dan badal. Kalau antum kalau ada ya belum, Ustaz, belum paham yang fa'il itu apa, maf'ul, ini akan dijelaskan satu persatu oleh Ibnu Ajurum. Kita masuk bab pertama al-fa'il. Kepada Ustaz Sabil. Babul fa'ili. Al-fa'ilu huwa al-ismu al-marfu'u. Al-marfu'ul madhkuru qablahu fi'luhu. Wa huwa ala qismaini zahirin wa mudmarin. Baik, perhatikan. Sampai sini dulu. Bab fa'il. Ya, kita masuk bab pertama fa'il. Ya, dan kemarin kita udah singgung sedikit dalam contoh tentang fa'il sedikit, maka insya Allah hari ini pengulangan saja. Maka bab fa'il ringan insya Allah. Baik, babul fa'il artinya bab tentang fa'il. Baik, lanjut. Fa'il adalah dia isim yang marfu. Yang disebutkan sebelumnya fa'il. Fi'il. Oh, fi'ilnya. Ya, berarti kita tahu fa'il itu apa? Oleh Ibnu Ajurum didefinisikan fa'il dengan bahasa yang mudah. Fa'il itu apa? Isim marfu yang disebutkan sebelumnya fi'ilnya. Ya, berarti fa'il itu dia wajib setelah fi'il. Wajib setelah fi'il. Kan disebutkan sebelumnya fi'ilnya. Berarti kan fi'il sebelumnya. Ya kan? Baik. Wa huwa ala qismain. Lanjut. Dan dia ada dua bagian. Dua bagian. Nah. Pertama, isim zohir dan isim domir. Isim domir, mumtaz. Maka fa'il atau yang bisa menjadi fa'il itu 2. Nah, ini belum ada kita singgung kemarin. Maka hari ini kita dapat ternyata yang jadi fa'il itu bisa 2. Pertama isim zohir. Apa itu isim zohir, Sabil? Isim zohir yang kelihatan itu ya, Sob? Ya. Zohir kan kelihatan. Ya, betul. Isim zohir isim yang kelihatan. Kalau domir? Domir itu kata mudmar ini domir maksudnya. Nah. Mudmarin apa kata ganti? Kata ganti. Apa maksudnya? Kata ganti, apa kata ganti? Tahu kata ganti, Sabil? Sebutkan. Domir ada berapa? 14. 12 ya? Domir 14. Ada 14 domir. Nah, domir dalam bahasa Arab ada 14. Yang 14 ini bisa jadi fa'il. Maka kita akan dikasih tahu oleh Ibnu Ajurum, fa'il itu ada dalam bentuk isim zahir, ada dalam bentuk domir. Cara ngafalnya mudah. Apa beda zahir sama domir? Kan cuma 2 ini. Berarti zahir itu apa, Ustaz? Zahir itu yang bukan domir. Ya, kan domir antum hafal 14 ya kan?
Berarti zahir apa? Ya selain yang 14. Karena nggak ada lagi yang lainnya kan. Maka isim zahir itu adalah isim selain domir. Yaitu dia terlihat di dalam kalimat. Dia ada tulisannya utuh. Ya, seperti masjid, Muhammad, Fatimah, seterusnya, buku. Ya, ini namanya isim zahir. Kenapa? Karena bukan domir. Tapi kalau huwa, hiya, huma, itu apa? Itu domir. Baik. Irokan sambil Babu khobar. Khobar. Al-fa'ili. Al-fa'ili mudhof ilaih. Mudhof ilaih. Al-fa'ilu. Al-fa'ilu mubtada. Huwa. Wa khobar. Khobar. Atau mubtada kedua atau domir fasal. Enggak boleh antum bilang ini khobar. Kalau antum mau bilang aja dia domir pemisah saja. Dia hanya untuk merincikan. Maka khobar setelahnya al-ismu baru khobar. Al-ismu khobar. Huwa ini kita bilang, boleh untuk bilang domirul faslin. Domir fasal, domir itu domir untuk memisahkan antara mubtada dengan khobar. Dia nggak ada i'rab, dia hanya penegasan saja ya. Atau bila saya juga untuk i'rabkan huwa ini mubtada kedua. Mubtada kedua ya. Ya, al-ismu khobar. Nah, ala kulli hal, yang khobar adalah ismunya bukan huwanya, kan artinya fi'il adalah kan gitu. Maka isim baru khobar. Al-ismu khobar. Al-marfu'u Natun. Naat, betul. Al-madhkur Naat juga. Naat juga. Qabla maf'ulun bih. enggak, qabla. Ini apa dia qabla sebelum? Ini zorof. Zorof. Apa zorof? Oh. Nah, zorof makan ya. Maka qabla zorof sambil zorof nanti kita akan ketemu zorof. Zorof itu mansub. Nah. Hu-nya mudhof ilaih. Mudhof ilaih. Fi'lu. Apa? Fa'il. Fa'il dari siapa? Fa'il dari Baik, Pak Usman, bantu apa i'rab fi'lu? Bantu Pak Usman. Fi'luhu. Doma itu ya, Ustaz? Fi'lu kan domah ini. Kenapa domah? Kalau ditanya kenapa domah, jawabnya pasti satu dari yang tujuh ini. Iya, yang tujuh. Ya. Makanya kalau waktu panjang, antum sebut aja yang tujuh ini. Ya, kalau bukan, berarti yang keduanya mungkin. Mubtada khobar. Ya. Ada yang tahu? Pak Usman belum dapat juga. Mungkin ikhwah yang lain? Belum dapat. Naibul fa'il. Naibul fa'il, betul. Fi'lu naibul fa'il dari al-madhkuru. Nah, al-madhkur ini kan isim maf'ul ya. Kan artinya apa? Isim marfu yang disebutkan. Kan yang kan gitu. Yang disebutkan sebelumnya fi'ilnya. Maka fi'il ini i'rabnya naibul fa'il dari al-madhkur. Nanti kita akan belajar naibul fa'il. Nah, maka fi'lu naibul fa'il ya. Nah, ini fi'il, apa i'rab fi'il di sini? Naibul fa'il. Fi'il tapi i'rabnya naibul fa'il. Hu-nya mudhofun mudhof ilaih. Huwa. Wa atau huwanya? Huwanya mubtada. Ala kismaini. Ala kismaini. Jar majrur. Jar majrur. Apa tanda jarnya? Ya. Kenapa ya? Karena itu Musanna. Mumtaz. Nah, barakallahu fiik. Lanjut zahirin. Mudhof ilaih. La, badal. Oh, badal. Kan dia ada dua macam, lalu disebutkan yang duanya, berarti badal. Zahirin badal pertama, mudmarin badal kedua atau maktuf bisa dibilang maktuf, bisa dibilang badal. Baik, barakallahu fiik. Baik, maka kita dapat fa'il. Apa definisi fa'il dalam istilah nahwu? Kita hafal ini ismun marfu, al-madhkur qablahu fi'luhu. Ya, isim yang marfu yang disebutkan sebelumnya fi'ilnya. Maka yang pertama yang perlu kita tahu tentang fa'il itu dia wajib isim. Dan isimnya wajib marfu karena fa'il bagian dari bab marfu. Dan ciri yang ketiga apa? Dia disebutkan sebelumnya fi'ilnya. Maka antum nggak boleh i'rab fa'il kalau sebelumnya nggak ada fi'il. Nah, kalau fi'ilnya setelahnya, maka bukan fa'il. Ya.
Apa maksudnya? Kapan kita i'rabkan fa'il? Kalau fi'ilnya sebelumnya. Fa'il. Seperti jalasa Muhammadun, maka Muhammadun fa'il. Kalau dia diputar Muhammadun jalasa, boleh nggak Muhammadun fa'il? Nggak boleh. Nggak boleh. Kenapa? Karena fi'ilnya bukan sebelumnya. Iya, bukan sebelumnya. Tapi setelahnya. Nah, maka ini mengeluarkan contoh yang tadi. Kalau Muhammadun jalasa, maknanya sama, Muhammad duduk. Tapi Muhammad itu bukan fa'il. Karena fi'ilnya tidak sebelum fa'ilnya. Fi'ilnya tidak di awal, tapi malah di akhir. Maka Muhammadun sebagai mubtada, karena di awal kalimat. Ya, nanti kita masuk bab. Intinya, fa'il itu apa? Isim marfu yang disebutkan sebelumnya fi'ilnya. Ya, dan dia sebagai pelaku ya. Dalam definisi yang lain, dia harus sebagai pelaku. Nah, maka kita ini yang pernah subjek. Nah. Iya betul. Ini yang pernah saya tanyakan beberapa tema sebelumnya, Ustaz. Fa'il itu bisa benda, bisa orang. Karena bisa dia benda, pelaku, bisa orang. Ya. Nah, iya betul. Maka kita artikan dia pelaku. Ya nggak mesti manusia. Bisa hewan, bisa benda mati, ya kan? Ya. Bisa pokoknya tema pembicaraan, Ustaz ya, atau pokok yang melakukan itu fa'il, Ustaz ya. Iya. Pokoknya dia yang pokoknya fi'il itu kembalinya ke dia. Ya. Itu rumusnya bagus, Ustaz. Pokoknya fi'il kembalinya ke dia ya. Kembali ke dia. Seperti nazalal mataru. Hujan turun. Maka mataru apa di situ? Fa'il. Karena turunnya kembali ke hujan. Fi'ilnya itu untuk si hujan, maka dia sebagai fa'il. Nah, mator hujan, dia enggak manusia, tapi dia bisa jadi fa'il. Nah. Baik, dan dia ada dua macam, pertama zahir sama dhamir. Kita lanjutkan? Ya, insyaallah sedikit lagi selesai. Fa'il gampang, ya. Kalau zahir ini kemarin kita udah belajar contoh zahir. Tafadhal, sambil lanjutkan. Fazahiru nahu qaulika qama zaidun wa yaqumu zaidun wa qama zaidani wa yaqumu zaidani wa qama zaiduna wa yaqumu zaiduna wa qama akhuka wa yaqumu akhuka. Baik, tarjim. Isim zahir. Contohnya adalah perkataanmu. Qama zaidun. Zaid berdiri. Hah? Qama berdiri. Iya, berdiri. Telah berdiri Zaid telah berdiri. Ya. Ini sama ya. Ya qama yaqu. Ini fi'il contohnya sama. Ini kelebihan Ibnu Ajurum, lihat di sini. Beliau mengasih contoh masing-masing dengan pengelompokan berbeda. Qama Zaidun ini contoh untuk fi'il madhi ya dengan fa'ilnya muzakkar, Zaid satu orang. Yaqumu Zaidun ini contoh untuk fi'il mudhari. Pelakunya satu orang muzakkar. Qama Zaidani ini contoh untuk sana. Fa'ilnya dua orang, fi'il madhi dengan fa'il dua orang. Yaqumu Zaidani contoh mudhari untuk mudhari dua orang. Qama Zaiduna madhi untuk banyak jamak muzakkar. Yaqumu Zaidun mudhari untuk jamak muzakkar. Qama akhuka madhi untuk asmaul khamsah. Yaqumu akhuka mudhari untuk asmaul khamsah. Masyaallah, ini fikihnya Ibnu Ajurum. Beliau mengumpulkan, lihat di sini langsung ada 3 tanda rafa. Tanda rafa berapa tadi untuk isim? 3. Ya, domah, alif, waw. Ada di sini ketiganya. Domah Zaidun, alif Zaidani, waw Zaiduna sama akhuka. Ya. Maka ini beliau sampai pada kesimpulan ini betul-betul mengkaji luar biasa, Ustaz ya. Ya, betul. Nah, jadi nggak ada lagi celah. Nggak ada celah untuk apa namanya, untuk antum bingung kan gitu. Saya udah tuliskan contoh panjang-panjang, antum masih bingung. Ini kan keterlaluan ya. Kelewatan ya. Baik. I'rab kan sambil i'rab sudah ya? Belum ya? Zahiru apa? Mubtada. Nahu. Khobar. Qauli. Mudhafun. K-nya juga sama mudhafun. Qama Zaidun. Qama fi'il Madi. Mabni ya. Karena fi'il madi kita bilang mabni dengan fathah. Zaidun
Fa'ilun marfu'un. Fa'il marfu, ya. Maka sekarang kita ini contoh fa'il ya. Jadi kenapa antum bilang dia fa'il? Karena dia pelaku dan dia terletak setelah fi'il. Yaqumu fi'il mudhari, marfu mansub. Marfu. Kenapa marfu? Marfu'un. Kenapa marfu Ustaz Sabil? Karena fi'il mudhari. Karena domah. Kalau ditanya kenapa marfu antum jawab domah. Nah, ini karena kalau kita gundulkan nggak ada domahnya. Karena tidak ada amil nasab, amil jazm. Nah, jawabnya itu Ustaz Sabil. Kenapa marfu? Karena nggak ada huruf nasab, nggak ada huruf jazm. Oh, iya. Nah, jawabnya mudah, tapi kita sering lupa. Yang mutar-mutar. Iya. Harus di quiz terus. Iya, harus di quiz terus. Karena hukum asal fi'il mudhari marfu, maka dia sebenarnya nggak boleh ditanyakan. Kenapa marfu? Ya karena dia hukum asal kan gitu. Kalau ditanyakan apa mansub baru boleh ditanya, karena ada huruf nasab gitu ya. Iya. Jadi kenapa marfu sebenarnya nggak boleh ditanyakan, karena ya aslinya ya marfu gitu kan. Baik, Zaidun fa'il ya. Fa'ilun. Qauma Zaidani fa'il tapi tanda rafa'nya alif karena musanna. Zaidani sama. Barakallahu fiik Ustaz Sabil ya. Akuka fa'il marfu dengan waw karena asmaul khamsah. Fadhal Pak Usman, kita lanjutkan. Nah, Ustaz. Wal mudmaru 12 nahwu kaulika darabtu wa darabna wa darabta wa darabti wa darabtuma wa darabtum wa darabatunna wa daraba wa darabtu wa daraba wa darabu. Enggak, wa darabat ya. Oh, afwan. Wa darabat ya. Wa daraba wa darabu wa darabatna. Ya. Kalau tadi contoh isim zahir yaitu sekarang isim domir. Contoh domir. Artikan? Dan isim domir ada 12. Ya. Domir yang bisa jadi fa'il ada 12. Nah, domir yang bisa jadi fa'il ada 12. Yakni ketika Anda berkata darabtu, saya memukul, Ustaz ya. Ya, maka di darabtu itu udah ada fi'il dan fa'il. Mana fa'ilnya Pak Ustaz? Fa'ilnya ana, Ustaz. Tu. Tu ya betul. Ya bukan ana, tu. Tu ini udah domir ini. Maka darabtu fi'il fa'il, mana fa'ilnya tu. Jadi tu ini udah fa'il. Oke. Ya, tapi fa'ilnya zahir atau domir? Domir, Ustaz. Domir. Nah. Domir. Ini mudah ngapalnya kembali kepada tasrif fi'il madhi. Ya, tasrif fi'il madhi antum akan jumpai yang ini. Jadi diterjemahkannya betul, saya memukul. Saya memukul, nah. Oh ya, jadi kalau ditanya domirnya domir tu, Ustaz ya. Nah, mana fa'ilnya? Kalau ditanya mana fa'ilnya? Tu. Enggak boleh untuk bilang fa'ilnya ana, enggak. Iya, betul. Bukan disebutkan domir apa ya? Ya, karena tu itu udah isim. Jadi tu di situ dia isim domir. Oke. Baik. Darabtu fi'il fa'il. Darabna artinya wawnya atof, darabna artinya kami memukul. Kami memukul. Mana fa'il? Nanya fa'il. Fa'ilnya na. Nah. Wa darabta, tanya fa'il. Fa'ilnya adalah ta. Waw darabta. Kamu memukul. Kamu memukul laki-laki. Mana fa'il? Kamu memukul laki-laki. Fa'il ta. Nah, darabti. Darabti, kamu memukul perempuan. Mana fa'il? Ti. Darabtuma. Kamu berdua telah memukul laki-laki. Nah, laki-laki itu perempuan ya, sama ya? Bisa laki, bisa perempuan. Nah, tergantung konteks nanti ya. Ya. Mana fa'il? Fa'il tuma. Tuma. Nah. Wadarabatum, kalian telah memukul. Kalian laki-laki, Ustaz. Nah, mana fa'il? Fa'il tum. Nah. Darabatunna, kalian perempuan telah memukul. Mana fa'il? Tunna. Nah. Daraba, dia telah memukul. Ya, dia laki-laki telah memukul. Dia laki-laki telah memukul. Tapi tersembunyi nih, Ustaz. Ini mana fa'ilnya? Huwa ya. Ini baru boleh sebutkan huwa. Tersembunyi. Oh, gitu. Ya, mustatir ya. Mustatir, betul. Nah. Wadarabat, kamu perempuan telah memukul. Kamu atau dia? Dorobat. Kamu saja, perempuan.
Kalau kamu dorobti sudah tadi. Dia. Oh iya betul. Nah, Dia. dia Wadorobat, perempuan ya. sudah memukul. Dia perempuan sudah memukul. Mana fa'il? Fa'ilnya tak sukun, Ustaz. Bukan. Ini hati-hati. Tak disukun. tak sukun bukan fa'il. Oh ya, hiya. Hiya. Ya. Domir mustatir. Betul. Jadi Hiya. beda ya. Di awal tak ini kita bilang fa'il semua. Untuk tak sukun Betul. bukan fa'il. Dia huruf tanis. Huruf ya. Kan ini namanya tak tanis ya kan? Tak tanis. Ya, Maka dia fa'ilnya bukan hiya. fa'ilnya hiya. Tak tanis. Afwan. Oke. Nah. Doroba ini artinya doroba apa? Kalian mereka dua berdua. orang memukul. Mereka berdua telah memukul. Ya, mereka berdua memukul. Mana fa'il? Fa'il huma. Salah. Hunna. Salah. Sekalian berdua telah memukul. Bantu Ustaz Sabil. Huma, Ustaz. Salah. Hum. Doroba. Hum. Kan dua orang, Ustaz. Iya, mana fa'ilnya? Alif. Fa'ilnya. Tadi disuruh sebutkan domir, sekarang alif Iya, ya. Alif dong fa'ilnya. Oke. Boleh antum bilang mana untuk fa'il doroba huma, bukan? Oh, bukan, alif. Alif ini udah isim ini, domir. Tapi penggantinya huma, betul, Ustaz. Menunjuk kepada betul. huma ya. Kalau penggantinya huma betul. Cuma kan Saya ditanya terjebak mana ke situ. fa'il? Mana fa'ilnya di kalimat ini? Alif. Baik. Alif. Wa darabu, ini kalian telah memukul. Ini fa'ilnya wow, Ustaz. Fa'ilnya wow, betul. Kembali kepada hum ya. Hum ya, betul. Darabana, fa'ilnya na, Ustaz. Fa'ilnya na. Kami telah memukul. Salah. Nahnu, kembali ke nahnu. Enggak, nahnu udah lewat tadi. Nahnu udah lewat. Darabna. Darabna ini hunna. Oh, hunna. Ya, mereka perempuan. Hunna. Perempuan telah. Oke. Baik, Perempuan telah memukul. Kirakan al-mudmaru. Al-mudmaru, duaunya atof. Mubtada'nya mubtaru mubtada, isna asyara khabar mudhafun ilaih. Ya, betul. Nahwu kaulika. Nahwu ini memperinci, Ustaz ya. Ya, nahwu khabar. Khabar lagi. Kaulika mudhafun ilaih. Ya. Darabtu badal, Ustaz. Enggak, fi'il fa'il udah irokan kalimat baru. Oh, kalimat baru. Tadi udah mubtada khabar tadi. Nahu khabar dari haza yang dihapus. Ya, haza ini contohnya adalah perkataanmu gitu. Oh. Darabtu fi'il fa'il, darabna fi'il fa'il, semua sama ya. Baik, pertanyaan Pak Usman, kenapa 12 padahal domir 14? Betul ya. Kenapa 12? Kalau saya memukul adrib, Ustaz ya. Karena dia marfu, Ustaz. Kalau yang dua itu tidak marfu. Hah? Itu tidak. Yang dua mana? Bukan. Pembahasan kita yang anah. Pembahasan kita tentang fa'il. Oh, bukan domir ya. Kenapa 12 sementara domir itu ada 14 ya? Ya. Karena ada tunai, Ustaz ya. Ada yang melekat hurufnya dengan fi'il mudhari'nya. Mana fi'il mudhari' di sini? Enggak ada fi'il mudhari', Pak Usman. Ini fi'il madhi semua. Fi'il mudhari' semua. Ustaz Sabil boleh bantu? Oh iya, fa'il ya. Adrib. Wa humahum, ya humahum. Yang saya lagi nyari yang nggak ada. Ya kan. Nah, sambil juga nih nyalain boleh. Mananya Ustaz, musanna. Hah? Oh, musanna. Gimana? Musanna yang hilang sebutin ya. Hah? Musanna yang kesempat tapi disebut dua. Ustaz. Ya. Oh ya, digabung, Ustaz ya. Digabung. Laki-laki perempuan sama, Ustaz. Ya, betul. Jadi jamnya kenapa cuma 12? Karena ada dua yang sama, maka iya, betul. Masih disebut dua kali ya kan? Makanya tadi saya cari dua lagi. Dorobtuma. Dorobtum. Enggak, dorobtum satu. Dorobtuma sama doroba. Doroba ya. Bukan? Dorobtuma, huma sama kan laki-laki perempuan, dua. Doroba, dorobu, dorobat, dorobata satu. Dorobata satu. Berarti yang dua dorobtuma.
Dorobtuma kan Satu udah lagi. 2, berarti yang 13. Satu lagi Udah 2. dorobata. Dorobata. Di sini tidak ada dorobata. Tidak ada. Iya. Nah, betul ya. Kenapa nggak ada ya? Makanya tadi saya cari 2, mana yang 2 nggak ada? Nggak ketemu. Baik, Pak Usman nanti cari kenapa dorobata nggak ada. Kenapa dorobata nggak ada ya? Harusnya ada, karena fa'il dia Iya. sama. Nah, sama statusnya. Betul. Nah. Dorobata artinya 2 laki-laki saja. Perempuan. Kalau laki-laki doroba. Doroba. Nah, kalau mereka berdua laki-laki doroba, kalau mereka berdua perempuan dorobata. Oh iya betul. Ya kenapa dorobata nggak ada? Baik, sampai di sini insya Allah fa'il selesai. Karena doroba, Ustaz. Hah? Karena yang sama kan yang bukan itu, yang sama kan yang huma. Yang huma yang sama antuma. Dorobtuma sama. Iya, yang satunya lagi maksudnya, Ustaz. Yang satu lagi mana? Yang doroba itu ada 2. Doroba ada 2 atau 1? Satu di sini. Doroba 1. Oh iya, 1 ya. Betul. Satu. Dorobata yang nggak ada. Satu lagi dorobata. Ya, Untuk perempuannya bukan doroba tapi dorobata. Tapi mungkin kita cari apa namanya? Maksudnya ya. Maksudnya dianggap sama ya. Maksudnya dorobata sama dorobatu dianggap satu karena menunjukkan perempuan, menunjukkan 2 orang ya. Oh iya, karena itunya Ustaz, filenya kan sama-sama alif. Filenya sama-sama alif. Ya, mungkin ke sana. Karena filenya sama-sama alif ya. Nah, jadi ta di situ menunjukkan taknis, jadi nggak perlu dituliskan karena yang diinginkan adalah fa'il. Ya, jadi jawabnya mungkin ke sana ya. Jadi kenapa hanya doroba? Karena yang diinginkan adalah fa'ilnya saja. Nah, sedangkan dorobtuma sama kan? Jadi kan karena dia ada 2 fi'il yang sama, udah ditulis 1. Ya, sedangkan doroba, kenapa dorobata nggak ditulis? Karena fa'ilnya sama-sama alif. Nah, fa'ilnya sama-sama alif. Baik, ada catatan kaki di sini. Ada yang, ini nuskhoh yang kita pakai. Ini nggak ada tulisan untuk muannasnya. Yang zahir tadi ya, kembali ke atas yang ke zahir tadi. Cuma Zaidun aja kan, qoma Zaidun, yaqumu Zaidun, qoma Zaidani. Dia catatan kaki yang ketiga, kata muhakkik Syekh Haif Nabahan. Ini kata beliau seperti ini datang di nas matan di 9 nuskhoh khatiyah. Di 9 tulisan khat nuskhoh makhtutatnya tidak ada untuk muannasnya. Tapi di nas yang lain, kata beliau, di naskah yang lain beliau jumpai di mana kata beliau di Halabi sama Azhari ada tambahan contoh untuk muannas. Nah, dan ini yang sering kita jumpai di matan Al-Jurmiyah yang lainnya. Maka ini kelebihan tahqiq yang kita pakai sekarang. Ternyata di penulisan untuk muannasnya di nuskhoh, di 9 nuskhoh yang ini malah tidak ada ya. Mana yang tidak ada atau mana yang ada tambahan di nuskhoh yang lainnya ini. Fazahiru nahu qaulika, kan itu tadi ya, kita sudah baca ya. Qoma Zaidun, yaqumu Zaidun, qoma Zaidani, sama kan tadi ya? Nah, maksudnya. Ya, mana yang hilang ini? Qomar rijalu. Tadi nggak ada ya? Di nuskhoh yang lain ada. Qomar rijalu, ini contoh untuk jamak taksir. Yaqumur rijalu. Ini untuk mudhari'nya. Sama muannasnya langsung. Qomat Hindun. Jadi qoma berubah jadi qomat. Yaqumu berubah jadi taqumu. Taqumu Hindun karena pelakunya muannas. 2 orang qomatil hindani. Ya. Taqumul hindani. Kalau banyak jamak muannas salim qomatil hindatu, mudhari'nya taqumul hindatu. Mau jamak taksir qomatil hunudu. Ini jamak taksir untuk muannas ya. Ini qomatil hunudu. Hunud jamak dari hindun. Taqumul hunudu. Wa qoma akhuka wa yaqumu akhuka. Kalau kita tadi hanya langsung kepada qoma akhuka ya. Akhuka. Yang di atas tadi nggak ada. Yang hindun, hunudun, sama rijal nggak ada. Ini di nuskhoh yang sama kita. Sama satu lagi ada qoma gulami. Ini juga nggak ada di nuskhoh kita. Yaqumu gulami. Wa ma asbaha dzalika. Baik. Intinya ini perbedaan nuskhoh. Ya. Tapi kita paham untuk muannas maka fi'ilnya juga harus muannas. Ini kita tuliskan sekarang sekilas kesimpulan untuk fa'il ya dengan syaratnya ya. Jadi syarat fi'il dan fa'il itu ada berapa Pak Usman? Tahu nggak?
Syarat fi'il dan fa'il. Ya, misalnya kalau antum bikin kalimat fi'il dengan fa'il, maka harus terpenuhi syarat ini. Yang pertama positif Ustaz ya? Bukan. Sabil mungkin? Kemana Ustaz Sabil? Fa'il. Konteksnya kemana Ustaz? Pertanyaannya apa syarat fi'il dengan fa'il? Kalau antum disuruh bikin kalimat fi'il dengan fa'il, apa syaratnya? 3 syaratnya. Pertama, fi'il harus mufrad. Sama jenis Ustaz. Ya, ini syaratnya. Firafara ya. Firafara manis itu. Oh, firafara manis. Ya. Ini harus terpenuhi. Maka kita lihat contoh yang sekilas ke atas. Koma Zaidun. Dipakai koma mufrad. Mufrad. Ketika 2 orang tetap juga koma. Koma Zaidani. Ketika banyak tetap juga dipakai koma juga. Koma. Maka dari sini diambil rumus pertama, syarat pertama fi'il harus mufrad, tunggal. Maksudnya antum nggak usah menjamakkan, menjadikan fi'ilnya 2 atau banyak, cukup pakai yang tunggal saja. Ini syarat pertama, fi'ilnya harus mufrad. Syarat kedua, itu yang tadi fa'il harus rofa, marfu. Fa'il itu marfu, doma atau alif atau waw kan itu tadi. Qoma Zaidun, boleh saya baca Zaidan? Tidak boleh. Kenapa? Karena fa'il harus marfu. Qoma Zaidani, fa'il harus marfu, alif. Qoma Zaiduna, fa'il harus marfu dengan waw. Dan syarat ketiga harus sama jenis. Fi'il dengan fa'il ya. Kalau Zaidun muzakkar berarti pakai koma, nggak ada tak tanisnya. Hindun berarti qomat. Kalau mudhari'nya yakumu Zaidun, kalau mau Hindun takumu Hindun. Nah, diawali ta ya kalau mudhari'. Ya, ini insyaallah ada di modul nanti kita tuliskan syarat fi'il dengan fa'il ya. Di Ibnu Ajurum nggak dituliskan. Ya, maka perlu kita tuliskan juga supaya antum dalam membuat kalimat fi'il fa'il tidak salah nanti. Baik, alhamdulillah. Syaratnya 3 apa 4 Ustaz? Syaratnya 3 saja. 4 itu nanti kalau ada maf'ul bihnya. Itu syarat untuk objek nanti. Baik, ada yang mau bertanya? Ana Ustaz, bertanya Ustaz. Tafadhol. Yang tadi Ustaz di bawahnya babul fa'il, Ustaz sebutkan bahwa fi'luhu itu naibul fa'il ya? Ya. Itu saya tadi rada belum paham Ustaz. Naibul fa'il dari mana gitu ini? Dari al-mazkur, Pak. Ini namanya amal isim maf'ul. Ini bab lanjutan sebenarnya. Jadi al-mazkur kan isim maf'ul ini. Nah, isim maf'ul itu maknanya kan sama dengan fi'il majhul, fi'il pasif. Misalnya, apa arti maktubun? Maktubun tertulis. Sama artinya dengan kutiba, ya kan? Iya. Diwajibkan. Kutiba ditulis. Ditulis. Kutiba kitabun. Apa artinya? Buku. Ditulis buku. Buku. Maka kitabun apa? Naibul fa'il. Al-maktubu kitabun. Artinya sama. Yang ditulis itu adalah buku. Nah, ya. Jadi mazkuru itu isim maf'ul. Isim maf'ul. Kan wazan maf'ul ini. Maf'ulun. Mazkurun. Maf'ul. Ya, isim maf'ul dari zakara yadhkuru mazkurun. Nah. Ini namanya amal isim maf'ul. Ini ada bab khusus nanti untuk amal-amal ini. Ada amal masdar, ada amal isim fa'il. Amal ini maksudnya dia bekerja seperti fi'ilnya. Dia isim maf'ul, tapi bekerja seperti fi'il majhul, seperti fi'il pasif. Sama nanti ada amal isim fa'il. Dia isim fa'il, tapi bekerja seperti fi'il. Nah, maka dinamakan amal. Ya. Amal ya. Nah, Ustaz. Nah, barakallahu fiik, Pak. Di antara caranya mudah. Antum cari fi'luhu apa i'rab yang cocok untuk dia. Enggak ada lagi yang lain. Selain kita bilang dia naibul fa'il. Ya kan? Bahasa Indonesianya itu pengganti pelaku gitu Ustaz ya? Ya. Naibul fa'il ada pengganti pelaku. Kalau bahasa kitanya kan dia yang kata
Kata baca pasif. Nanti insya Allah ada bab setelah ini, naibul fa'il. Besok insya Allah masuk bab naibul fa'il. Nah, Yang kedua, naibul fa'il. Naibul fa'il itu objek yang fa'ilnya dihapus. Nah, Muhammad memukul meja. Berarti meja kan objek. Antum jadikan bentuk kedua, meja dipukul. Nah, kan itu yang namanya naibul fa'il. Ya, objek yang antum jadikan posisinya sebagai fa'il. Fa'ilnya nggak ada lagi, fa'ilnya hilang. Muhammadnya nggak ditulis lagi. Maka dinamakan naibul fa'il. Meja dipukul, ya. Ya, meja dipukul. Kalau di kita di Indonesia, itu masih kita fa'il ya. Betul. Ya, maksudnya meja dipukul oleh Muhammad masih ada, boleh ya. Kalau di Arab nggak boleh. Kalau gitu. naibul fa'ilnya wajib antum sembunyikan jauh-jauhnya, nggak boleh muncul. Kalau antum munculkan fa'ilnya, udah nggak boleh bikin kalimat naibul fa'il. Nggak boleh pakai fi'il majhul. Iya. Wajib pakai fi'il yang biasa. Meja dipukul. Baik, silakan yang mau bertanya tentang fa'il. Intinya hari ini kita masuk bab fa'il. Dan insya Allah untuk beberapa pertemuan ke depan, kita fokuskan di bab marfu'at sampai selesai. Baru setelah itu bab mansubat. Isim-isim yang hukumnya mansub. Baik, marfu'at ada 7 tadi kita udah dikasih tahu oleh Ibnu Jurum. Ya, dan kita akan dibahaskan satu persatu ya. Marfu'at ada 7, tapi yang tawabi kan ada 4, Ustaz. Ya, tawabi dihitung 1, jadi biar satu kelompok. Tadi Ustadz bilang kalau kita baca Quran kan udah ada harokatnya Ustadz ya. Maka kita bisa mengetahui kenapa dia doma. Oh, boleh jadi dia di antara 7 itu. Di antara 7 pasti. Ada khobar dan sebagainya. Iya. Nah, dibalik ke kitab yang gundul misalnya. Ya. Berarti kita harus nebak ke 7 ya. Ya. Gitu. Kalau untuk baca kitab yang udah ada harokat, nah ini nggak perlu antum menguasai terlalu rinci. Cukup kita paham fa'il ini ya. Ini insya Allah bisa nebak. Tapi kalau untuk baca gundul, ini memang harus menguasai secara detail, secara rinci masing-masing bab. Ya, karena untuk bisa baca kitab gundul itu antum harus jeli. Oh ini fa'il, oh ini maf'ul bih. Ya kan? Karena dia nggak ada harokat, berarti bisa kemungkinan marfu, bisa kemungkinan mansub, ya kan? Kemungkinan majrur, banyak kan? Tapi kan kalau udah ada harokat, berarti antum cuma terfokus kepada harokat itu aja. Posisinya aja ya. Posisinya aja. Tinggal cari posisi marfu'nya yang mana ya kan? Betul. Nah, maka untuk baca kitab gundul memang butuh pertama penguasaan materi nahwu, qawaid ini. Kedua dengan banyak penerapan latihan ya dalam membaca ya. Nah, Ustaz. Baik, barakallahu fikum, jazakumullah khair ikhwan. Insyaallah sampai di sini. Alhamdulillah. Kalau ada yang belum paham, insyaallah baca modul nanti, insyaallah akan kita share. Mungkin kalau nggak hari ini besok ya. Karena belum bikin soalnya. Bikinnya ngansur-ngansur. Baik, dan insyaallah kalau kita udah sampai di bab marfu'at, maka kita udah tahu silabus kita sampai akhir. Kita hanya fokus membahas tentang isim-isim yang marfu apa saja. Selesai yang 7 tadi, maka setelah itu masuk isim yang mansub lagi. Kemarin kita udah dapat satu mansub maf'ul bih. Nah, apalah ada lagi yang selain maf'ul bih? Ada. Nah, besok kita akan diajarkan lagi yang mansub selain maf'ul bih. Setelah itu yang terakhir majrur. Majrur kemarin kita dapat satu, yaitu ketika didahului huruf jar. Apakah ada lagi yang lain? Ada. Nah, nanti kita akan dikenalkan. Selesai matan al-jurumiyah. Selesai ilmu nahwu. Gampang ya ilmu nahwu, cuma itu aja pembahasannya. Nah, ya itu. Butuh dipahami terus. Ya, butuh pengulangan, butuh dipahami ya. Baik. Tadribat, Ustaz. Betul, latihan. Latihannya nanti aja dibaca kitab. Maka ketika belajar nahwu, ikut baca kitab, minimal jadi pendengar saja pun antum insyaallah bisa meraba-raba. Jadi dengan kita ikut kelas baca kitab, latihan baca kitab, itu insyaallah cepat untuk menerapkannya ya. Nah. Karena langsung kepada kalimat yang sudah komplit susunannya ya kan. Karena kalau udah susunan kitab kan ibaratnya susunannya nggak susunan biasa kan. Kalau sekarang kita kasih contoh apa? Jalasa Zaidun.
Qoma Muhammadun ya kan. Kalau dalam kitab kan udah kompleks ya. Udah komplit. Nampaknya taruh di ujung lagi kan misalnya. Mubtada di awal, khabarnya nanti di ujung akhir sana. Nyari failnya jauh Nah, jauh kadang-kadang. Baik, barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Kita cukupkan di sini. Subhanakallahumma bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Stabil hari ini ya. Barakallahu fikum. Amin.